Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berpresentasi pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang sudah terang benderang sampai saat ini. Yang saya hormati Bapak Pringgondani selaku guru pengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kami dari kelompok Bilal bin Rabah akan mempresentasikan materi tentang pengurusan jenazah. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Lakisha Agustina Rosandi, absen 18. Saya Asyifa Rizky Junianti, absen 3. Saya Hadizarat Nisa, absen 14. Saya Naila Alifitri Zara, absen 29. Saya Albido Pratama, absen 1. Saya Didi Hidayat, absen 8. Saya Muhammad Biji, absen 27. Sebelum kami memaparkan materi, alangkah baiknya kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan. Kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyifa Rizky Junianti. Saya akan menjelaskan kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Setelah seseorang dinyatakan meninggal, maka keluarga atau kerabat dekat memiliki tanggung jawab untuk segera, yang pertama, memandikan jenazah, yang kedua, ada mengkafani jenazah, yang ketiga, ada menyolati atau melaksanakan sholat jenazah, dan yang keempat, ada menguburkan jenazah. Persiapan untuk memandikan jenazah. Yang pertama, ada pejamkan mata dan doakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tutupi seluruh tubuh jenazah agar menjaga kehormatan dan auratnya. Yang ketiga, letakkan jenazah di tempat yang aman dan terhindar dari gangguan hewan. Yang keempat, keluarga atau kerabat dekat diperbolehkan untuk mencium jenazah sebagai tanda kasih sayang. Perawatan jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Naila Alifitri Zara dari absen 29. Di sini saya akan melanjutkan materi PT yaitu tata perawatan jenazah. Perawatan jenazah merupakan salah satu kewajiban bagi umat muslim, yaitu fardu kifayah. Dan terdapat 4 tahapan dalam perawatan jenazah. Yang pertama yaitu memandikan jenazah. Yang langkah-langkah yang harus dilakukan adalah meletakkan jenazah di tempat yang tertutup. Yang kedua, tutupi aurat dan kepaluan dan serta bersihkan kotoran. Yang ketiga, wudhu seperti sholat. Yang keempat, bersihkan tubuh dengan 3, 5 ataupun 7 kali. Yang kelima, basuhi dengan sabun ataupun daun bidara jika pun ada. Yang terakhir, siram dengan air kapur barus ataupun dengan wangi-wangian. Untuk mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah bertujuan untuk menutupi aurat dan menjaga kehormatan jenazah. Dan terdapat ketentuan untuk kain kafana. Yang pertama, untuk jenazah laki-laki itu terdapat 3 helai kain kafan. Yang kedua, untuk jenazah perempuan itu terdapat 5 helai kain kafan yang sudah termasuk bagian kerudung dan bagian untuk menutupi bagian dada. Terakhir, disunahkan untuk memakai wangi-wangian dan diikat pada bagian kepala, perut, dan juga leher. Salat jenazah dilakukan dengan tanpa melakukan takbir dan tanpa melakukan sujud. Salat jenazah ini ada beberapa takbir. Takbir yang pertama, membaca niat dan membaca Al-Fatihah. Takbir yang kedua, membaca sholawat atas Nabi. Takbir yang ketiga, membaca doa untuk jenazah tersebut. Takbir yang terakhir, membaca doa umum dan ditutup dengan salam. Yang keempat, tahap penguburan jenazah. Yang pertama adalah memasukkan jenazah ke dalam liang lahat dalam posisi menghadap kiblat. Yang kedua, liang lahat ditutup dengan tanah yang rata. Yang ketiga, dianjurkan membaca doa untuk jenazah setelah dimakamkan. Taziah atau melayat. Takziah dalam Islam adalah bentuk sikap empati lewat kunjungan atau komunikasi, disertai doa agar keluarga diberi kesabaran dan jenazah mendapat ampunan. Dilakukan dengan penuh tata krama. Yang satu itu berbicara ringan namun tidak mendapat sedih. Yang kedua menjaga kesopanan. Dan yang ketiga menawarkan bantuan nyata. Tujuan takziah itu yang ke satu menghibur dan memberi semangat kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua menunjukkan
empati, simpati, sekaligus menyadarkan semua pihak akan realitas kematian. Dan bentuk pelaksanaannya itu yang ke-1 datang langsung ke rumah duka atau melayat, yang kedua itu mengirimkan ucapan melalui surat atau telepon, yang ketiga menawarkan bantuan untuk membantu urusan jenazah atau kebutuhan keluarga, adab atau etika takziah. Yang ke-1 itu sampaikan doa, baik memohon keampunan atau jenazah. Yang kedua tidak bercanda atau ketawa berlebihan. Yang ketiga berusaha menghibur dan menenangkan suasana duka. D. Ziarah kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bido Pratama dari kelompok 3. Saya ingin mempresentasikan ziarah kubur. Di dalam Islam ada beberapa ziarah kubur. Satu itu mendoakan orang yang telah meninggal. Yang kedua itu mempererat silaturahmi. Yang ketiga itu mengingat kematian. Yang keempat itu membersihkan makam. Ingin melanjutkan slide selanjutnya. Nabi Muhammad bersabda, dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang berziarahlah karena mengingat kepada akhirat. Hadis riwayat Muslim. Tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lakesha Agustina Rosandi, absen 18, akan memaparkan materi tata cara dan posisi imam sholat jenazah. Yang pertama ada posisi imam terlebih dahulu. Untuk jenazah laki-laki, imam berada sejajar dengan kepala jenazah. Untuk jenazah perempuan, posisi imam sejajar dengan bagian tengah jenazah. Kemudian untuk tata cara sholat jenazah, yang pertama adalah membaca niat dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hazil mayyati arba'a takbiratin fardu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Artinya saya niat salat atas jenazah perempuan ini 4 kali takbir fardu kifayah menjadi makmum karena Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya niat salat atas jenazah laki-laki ini 4 kali takbir fardu kifayah menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Yang kedua ada takbir pertama. Takbir pertama ini membaca surat Al-Fatihah. Takbir kedua ada membaca sholawat Nabi seperti sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Ibrahim wa bil alamin innaka Hamidum Majid. Takbir ketiga adalah membaca doa untuk jenazah. Takbir keempat adalah membaca doa untuk orang yang menyolatkan dan keluarga dari jenazah. Yang kelima dan yang terakhir adalah salam. Ya, seperti salam pada umumnya, membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kanan, Assalamualaikum kiri. Kesimpulannya adalah pengurusan jenazah merupakan salah satu kewajiban fardu kifayah bagi umat Islam. Artinya, jika sudah ada sebagian orang yang melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Proses pengurusan jenazah meliputi pemandian, pengafanan, penyolatan, dan penguburan. Sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada jenazah yang telah wafat dan wujud kepedulian sesama antar umat manusia. Sekian materi presentasi yang dapat kami sampaikan. Alangkah baiknya kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan itu datangnya dari kami, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.